Halo kawan, di video break sebelumnya kita telah pernah bahas tentang dimensi emosi ya, dan juga dimensi spiritual. Kali ini kita bahas tentang dimensi sosial. Nah, yang perlu kita ketahui kawan-kawan, dimensi sosial ini harus kita urusi setelah kita beres mengurusi dimensi spiritual dan emosi. Kenapa? Karena kita hampir tidak mungkin untuk bisa meraih social victory sebelum Anda meraih personal victory. Dalam bahasa Stephen Covey, public victory sama private victory. Jadi Anda nggak bisa menang di arena publik, di arena sosial, kalau Anda nggak bisa menang ngurusi diri Anda sendiri. Gitu. Dalam teori kepemimpinan, pemimpin yang insecure dengan dirinya sendiri itu nggak akan cukup efektif untuk bisa membuat orang-orang yang dia pimpin merasa secure dengan dipimpin oleh dia. Jadi kawan-kawan, kita harus beres dulu nih urusan spiritual kita dengan Tuhan. Kita tahu hidup ini untuk apa, kita tahu apa yang paling penting dalam hidup saya, meaning of life saya itu apa, sehingga Anda benar-benar centered, hidup Anda itu benar-benar fokus gitu. Lalu yang kedua, Anda tahu bagaimana mengendalikan emosi Anda tahu bagaimana memotivasi diri Anda sendiri, bagaimana mengendalikan kemarahan Anda, kesedihan Anda, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda. Pokoknya Anda tahulah bikin diri Anda sendiri itu bahagia tanpa syarat, tanpa harus minta orang ini itu. Anda bisa mengalami psychological independence, emotional freedom, emosi Anda itu nggak tergantung oleh orang lain, di mana kebahagiaan Anda tidak digantungkan dalam mulutnya orang lain atau sikapnya orang lain pada Anda. Anda memiliki kemerdekaan psikologis. Nah, baru setelah Anda beres dengan diri Anda itu, Anda bisa efektif memimpin orang lain atau mempengaruhi orang lain, yang itu kita sebut dengan, kalau Covey menyebutnya public victory, saya menyebutnya social victory atau kemenangan di ranah publik. Nah, sekarang perlu kita bahas bagaimana kita secara sosial hubungan orang lain ini bisa mengalami social victory atau public victory. Ada banyak teori kepemimpinan, ada ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu kali ya buku yang bahas tentang bagaimana memimpin orang lain, bagaimana mempengaruhi orang lain, tentang negosiasi, persuasi, tentang menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Wah, ada banyak, ada disiplin ilmu tersendiri untuk itu. Tapi kalau saya boleh merangkum itu menjadi satu kata kunci untuk bisa menang di ranah publik, itu apa? Nah, saya menyebutnya kalau Anda bisa memiliki loving heart, punya hati yang penuh cinta, penuh belas kasih pada orang lain. Saya belajar negosiasi itu sampai ke Harvard Law School, sampai ke Wharton yang itu khusus 3 hari 80 juta di Wharton. Di Harvard itu berapa hari? Ya segitu juga, sekitar segitu juga. Tapi kalau Anda tanya sama saya, apa kunci yang paling penting? Saya kira adalah kalau Anda punya hati yang penuh belas kasih pada orang lain. Kenapa? Karena semua teknik dan teori persuasi, negosiasi, kepemimpinan itu hanya sekedar teknik. Tenaga dalamnya itu semuanya jurus. Tenaga dalamnya itu kalau Anda memang di hati Anda yang paling dalam, Anda memang care, Anda memang punya kepedulian, punya rasa welas asih pada orang lain. Jadi kualifikasi utama seorang pemimpin itu adalah ya karena memang dia sayang dengan orang-orang yang dia pimpin gitu. Nabi itu kualitas utamanya bukan pinternya, bukan bukan ibadahnya, bukan darah birunya,
bukan kekayaannya, yaitu semua penting. Tapi yang paling penting adalah karena beliau punya hati penuh cinta pada orang-orang yang beliau pimpin. Suatu hari Nabi Musa ditanya sama Allah, Musa, tahukah kamu kenapa kamu aku pilih menjadi kalimullah, menjadi Nabi yang diajak audiensi langsung sama Allah, tidak lewat malaikat Jibril tapi langsung mendengar firman-Nya Allah. Tidak tahu ya Allah. Dan Allah berfirman, karena kamu dulu saat menjadi penggembala kambing, kamu menjadi penggembala kambingnya Nabi Syuaib, kambingmu itu aku bikin porak-poranda. Jadi ada yang nyebrang ke jalan, ada yang masuk ke sungai. Lalu kamu dengan penuh welas asih mengambilin satu persatu tanpa rasa jengkel, tanpa mengeluh. Dan aku lihat hatimu yang baik itu, maka aku angkat engkau menjadi kalimullah. Nabi Ibrahim apa? Ibrahim, kenapa engkau aku pilih menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah? Karena kamu kalau makan gak pernah sendirian. Jadi sukanya neraktir orang. Nah, Nabi Ibrahim punya kebiasaan kalau kenyang nggak mau sendirian. Jadi selalu ngajak orang lain. Sukanya neraktir orang lain. Kalau nggak nemu orang, palingnya ngasih makan binatang. Lalu Muhammad, kenapa engkau aku pilih menjadi Sayyidul Anbiya? Mengapa engkau aku pilih menjadi pemimpinnya para nabi? Apakah karena kamu yang paling pinter? Bukan, walaupun beliau fatona, cerdas. Apakah karena kamu darah biru, dari silsilahmu itu bagus? Enggak juga, walaupun beliau dari suku yang terhormat, suku Quraisy. Apakah karena kamu paling banyak ibadahnya? Enggak juga, walaupun Nabi Muhammad kalau lagi sholat sampai kakinya bengkak. Apakah karena kamu paling kaya? Kekayaanmu? Enggak juga, walaupun Nabi ya kaya raya waktu masih muda. Lalu kenapa? Kenapa ya Allah? Dan Allah berfirman, karena kamu hatinya paling baik. Karena hatimu yang paling baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kamu itu kalau lihat orang susah nggak bisa ikut menderita ketika lihat orang susah. Harisun alaikum, lemah lembut sama orang lain, nggak kasar. Dan bil mu'minina raufur rahim, pada orang mukmin itu memiliki hati yang loving kindness, penuh welas asih. Jadi apa Ibu? Kualifikasi paling penting menjadi seorang nabi itu ternyata adalah memiliki hati yang welas asih. Semua nabi, semua kekasihnya Allah, semua wali Allah itu satu hal yang sama. Selain tentunya adalah cintanya pada Allah, juga welas asihnya pada umat manusia, pada seluruh makhluknya Tuhan. Kalau Anda tanya sama saya, apa Pak kuncinya untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat? Untuk supaya kita bisa persuasinya kuat ke orang lain, supaya saya punya pengaruh yang besar pada orang lain, supaya memiliki public victory atau social victory, menang di ranah publik. Saya udah baca ratusan buku kali ya Pak Ibu. Saya udah kursus ke Wharton, ke Harvard, ke MIT tentang leadership juga, ke kampus-kampus terbaik di dunia ini. Tapi kalau tanya sama saya, apa intisari yang paling penting? Saya bisa dengan yakin bilang semua ilmu tadi itu hanya jurus. Tenaga dalam yang paling penting adalah sebuah hati yang tulus, yang genuine, yang Anda itu sejatinya memang care, nggak tegaan, welas asih pada orang lain. Udah, kalau Anda udah punya itu, Anda punya tenaga dalamnya. Yang lain itu cuma jurus pelengkap. Yang lain cuma teknik-teknik yang melengkapi saja. Karena pada akhirnya orang tahu, Bapak Ibu. Pada akhirnya orang tahu Anda itu peduli nggak sama dia. Mending Anda nggak pinter jurus-jurus yang macam-macam, tapi Anda punya kepedulian yang tulus, daripada Anda punya banyak jurus, tapi sebenarnya Anda manipulatif. Anda ingin memanfaatkan orang lain. So kawan,
Untuk dimensi sosial, Anda ingat satu kata saja. Have a loving heart. Milikilah hati yang welas asih. Raufur Rahim, loving kindness pada orang lain. Insya Allah Anda akan memiliki pengaruh yang luar biasa dan bisa menjadi pemimpin yang hebat. Karena itu kualitas utama para nabi dan para pemimpin hebat sepanjang sejarah. Terima kasih, sampai ketemu saya di lain kesempatan.